Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Thomas. Dia adalah mantan anggota FBI yang sekarang tinggal di Inggris. Sekarang dia bekerja sebagai seorang security di salah satu bank di kota London. Dia hanya tinggal berdua bersama anaknya karena sang istri sudah meninggal. Di situ Thomas membangunkan anaknya yang bernama Holly. Setelah semua siap, Thomas mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum dia sendiri berangkat bekerja. Singkat cerita, aktivitas di hari itu pun selesai. Di situ Thomas menemani anaknya itu sebelum ia tidur. Kemudian Thomas pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Tiba-tiba dari luar jendela ada lampu yang menyorot ke arahnya. Thomas pun bergegas untuk mengecek keluar rumah. Namun ketika dia akan membuka pintu, tiba-tiba ada segerombolan pria bertopeng yang langsung menyerangnya hingga ia tak sadarkan diri. Saat tersadar dari pingsannya, Thomas bertanya kepada mereka siapa mereka dan apa yang mereka mau. Lalu salah satu penjauh apa-apa mengatakan kalau mereka mungkin salah alamat. Kalau mereka tidak percaya, Thomas meminta mereka mengecek rekening listrik di rumahnya. Dan saat dibaca, ternyata memang benar para penjahat itu salah alamat. Walaupun begitu, karena salah satu dari mereka telah membuka penutup wajahnya, maka Thomas dan anaknya tetap akan dihabisi. Namun dengan sigap, Thomas merebut pistolnya dan langsung menghabisi mereka. Setelah itu, Thomas pun berniat untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun belum sempat berkata apa-apa, Thomas langsung pingsan karena cedera di kepalanya akibat dipukuli tadi. Pada esok harinya, Thomas sudah berada di rumah sakit. Namun terlihat dia dalam keadaan diborgol. Tak lama kemudian datang detektif yang bernama Quinn, yang mengatakan Thomas ditahan karena telah membunuh para penjahat itu. Thomas bertanya kenapa dirinya ditangkap. Padahal dia hanya membela diri saja. Lalu detektif Quinn mengatakan kalau Thomas tidak dapat dicek identitasnya, yang menandakan kalau Thomas adalah penduduk ilegal. Detektif Quinn juga memberitahu kalau anak Thomas sekarang berada di panti sosial. Pada sore harinya, saat melihat berita, Thomas dikejutkan dengan berita yang mengatakan kalau Thomas adalah seorang pembunuh berantai. Tak lama kemudian, seorang suster menghampirinya dan mengatakan kalau ada telepon dari pengacaranya. Pengacara itu sendiri adalah teman Thomas yang bernama Ray. Di sana Ray mengatakan kalau dirinya akan menemui Thomas di rumah sakit dalam waktu 2 jam. Kemudian Thomas meminjam pulpen kepada suster untuk mencatat nomor Ray. Setelah itu, pulpennya sengaja dijatuhkan oleh Thomas. Saat suster dan polisi itu keluar, Thomas membuka borgolnya dan hendak kabur dari sana. Sementara di sisi lain, terlihat 2 orang yang menemui bos mafia bernama Cooper. Di sana 2 orang itu mengatakan kalau senjata yang dibeli dari Cooper sangat jelek dan meminta uangnya dikembalikan. Lalu Cooper mencoba senjata itu dengan membunuh kedua orang tersebut. Dan ternyata senjatanya bagus. Setelah itu Cooper didatangi oleh asistennya yang memberitahu kalau Thomas sekarang berada di Inggris. Diketahui kalau Cooper adalah mertua dari Thomas. Dia ingin Thomas mati dan merebut anaknya untuk dijadikan penerusnya nanti. Setelah itu Cooper menelepon seorang pembunuh bayaran yang bernama Bishop. Cooper meminta Bishop untuk membunuh Thomas dan merebut anaknya. Dengan iming-iming bayaran yang tinggi, Bishop pun menyanggupinya. Kemudian Bishop mulai melacak keberadaan Thomas.
Sementara itu terlihat Holly di panti sosial bersama polisi yang bernama Stacy. Tak lama kemudian agen Quinn datang dan menyuruh Stacy membawa Holly pergi. Di sisi lain terlihat Thomas yang sedang menuju ke tempat Holly berada. Di situ Thomas melumpuhkan satu penjaga karena menghalanginya masuk. Ketika Thomas masuk ke ruangan, ternyata Bishop sudah ada di sana. Awalnya Thomas tidak curiga, sebelum akhirnya dia melihat dari pantulan kaca Bishop telah membunuh seseorang. Thomas pun langsung lari untuk bersembunyi. Sementara Bishop yang menyadari itu adalah targetnya, dia pun langsung berusaha membunuhnya. Saat Bishop mengejarnya, ternyata Thomas kembali ke ruangan tadi dan mencari tahu di mana Holly sekarang. Setelah berhasil menemukannya, Thomas langsung menghapus data dan merusak HP Bishop. Lalu dia naik ke sebuah taksi untuk mencari anaknya. Saat Bishop mengejarnya, ia menghubungi sopir taksi tersebut dengan mobil canggihnya. Di situ Bishop mengatakan kalau orang yang dibawanya adalah orang jahat. Bishop berpura-pura jadi polisi dan menyuruh taksi itu untuk berhenti di SPBU. Sopir taksi yang tidak tahu apa-apa hanya bisa menurutinya. Tak lama kemudian Bishop datang dan langsung mencari Thomas. Namun ternyata Thomas sudah tidak berada di sana. Lalu Bishop mengecek CCTV dan melihat Thomas menumpang pada truk berwarna kuning. Dan Bishop pun langsung mencari truk kuning tersebut. Hingga pada akhirnya Bishop pun menemukannya. Thomas yang sadar akan hal itu, dia pun langsung turun untuk kabur. Kemudian Thomas masuk ke kereta gantung. Di sana Bishop menawari sejumlah uang bagi siapa yang berhasil menjatuhkan Thomas. Namun itu bukan masalah berarti buat Thomas. Sementara itu Bishop terus berjalan menuju pemberhentian kereta gantung tersebut. Sedangkan Thomas meminjam HP salah satu penumpang untuk menghubungi Ray. Di sana Thomas meminta Ray untuk menjemputnya di pemberhentian kereta gantung. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Bishop yang langsung menembakinya. Beruntung Thomas bisa kabur bersama dengan Ray. Namun ternyata Thomas terkena tembakan pada perutnya. Sementara asisten Ray menghubunginya dan mengatakan kalau Thomas sudah terbebas dari tuntutan pembunuhan kemarin. Ray yang melihat luka Thomas cukup parah, dia membawa Thomas ke apartemen untuk diobati. Sementara agen Quinn terlihat tidak terima atas kebebasan Thomas. Karena Thomas sudah melukai anak buahnya saat di rumah sakit kemarin. Kemudian terlihat Bishop yang hendak menemui agen Quinn. Sementara itu asisten Ray mengatakan kalau orang yang mengejar Thomas bernama Bishop. Dia merupakan mantan anggota federal Amerika yang kini telah menjadi pembunuh bayaran paling brutal di Eropa. Di sisi lain terlihat Bishop yang terus mencari keberadaan Thomas melalui mobil canggihnya. Hingga akhirnya Bishop mengetahui posisi Thomas dan Ray melalui GPS mobil Ray yang berhasil terlacak. Sementara itu terlihat Thomas dan Ray yang hendak pergi lagi untuk mencari Holly. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Bishop yang langsung menembakinya. Saat mereka hendak kabur, di sana Ray terkena tembak oleh Bishop. Beruntung mereka bisa kabur dengan menggunakan mobil. Akan tetapi saat di jalan Ray tewas karena kehabisan darah oleh tembakan Bishop. Pada akhirnya Bishop menemukan mobil yang dikendarai Thomas.
Saat dicek, ternyata di dalam mobil hanya ada jasad Ray. Lalu Bishop kembali ke mobilnya. Namun ternyata Thomas sudah berada di mobilnya dan langsung menodongnya dengan pistol. Kemudian Thomas meminta Bishop untuk menuju ke suatu tempat. Saat sudah sampai, Bishop disuruh menghubungi Cooper dan mengatakan kalau dia telah berhasil membunuh Thomas. Tentu dengan tujuan agar Thomas bisa mencari Cooper dan membunuhnya. Akan tetapi Bishop berhasil melepas ikatan di tangannya dengan pisau yang disimpan di lengan bajunya. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Di tengah perkelahian, Bishop mengatakan kalau Cooper telah menemukan Holly melalui agen Quinn. Thomas pun marah dan menendang Bishop hingga jatuh ke air. Dan Thomas langsung bergegas menuju tempat anaknya berada. Sementara itu, ternyata Cooper dan anak buahnya sudah berada di tempat Holly. Cooper melumpuhkan 2 penjaga lalu masuk ke dalam. Di dalam, Cooper melumpuhkan Stacy dan langsung masuk ke kamar Holly. Di sana Cooper membujuk Holly agar mau ikut dengannya. Sementara Thomas akhirnya sampai di tempat tersebut. Kemudian Thomas melumpuhkan satu persatu anak buah Cooper. Saat Thomas hendak ke dalam, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Bishop. Hingga pertarungan pun terjadi lagi. Awalnya Thomas kewalahan, namun pada akhirnya Thomas berhasil membunuh Bishop. Kemudian Thomas menemui Holly yang saat itu sedang bersama Cooper. Di sana Cooper meminta Thomas untuk membuang senjatanya. Melihat Holly yang ketakutan, akhirnya Thomas pun membuang pistolnya. Tiba-tiba Cooper mengambil pistol dan menodongnya. Kemudian dengan cepat Thomas melempar pisau dan mengambil pistol lalu menembak asisten Cooper. Ternyata pisau itu tepat mengenai dada Cooper hingga dia pun tewas. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.